Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka akhirnya mendatangi kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari hari ini. Kedatangan Gibran ini untuk melakukan klarifikasi terkait aksi bagi-bagi susu di kegiatan Car Free Day atau CFD pada awal Desember lalu. Gibran tiba di kantor Bawaslu Jakpus sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan. Ia terlihat mengenakan kemeja warna coklat dan langsung disambut oleh sejumlah pengurus tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang sudah menunggu. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini tidak memberikan pernyataan apapun pada awak media yang sudah menunggu. Terkait kedatangannya ke Bawaslu Jakpus, Gibran mengambil jatah cutinya sebagai wali kota Solo. Menurut Kabag Prokompim Setda Kota Solo, Herwin Nugroho, Gibran hanya mengajukan cuti selama 1 hari saja. Selanjutnya ia kembali bekerja seperti biasa. Pengajuan cuti Gibran sebagai wali kota Solo juga telah diketahui oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman mengatakan bahwa Gibran bersikeras untuk hadir meski surat yang dilayangkan oleh Bawaslu DKI Jakarta dianggap tidak layak. Pasalnya, surat tersebut tertanggal 2 Januari 2023, padahal seharusnya 2 Januari 2024. Hal ini sempat membuat Gibran tidak memenuhi panggilan tersebut, sehingga Bawaslu kembali mengirimkan surat panggilan kedua yang kembali dinilai tidak layak. Pasalnya, tidak memenuhi syarat 1 kali 24 jam. Pelan-pelan deh, pelan-pelan deh. Pemanggilan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka oleh Bawaslu Jakarta Pusat soal kampanyenya dianggap bernuansa politik oleh tim kampanye nasional atau TKN. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman di kantor Bawaslu Jakpus pada Rabu 3 Januari. Habibur Rahman menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran terkait aksi bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD. Terlebih Bawaslu Pusat sudah menyatakan kegiatan Gibran tidak terdapat pelanggaran etik. Meski begitu, Habibur Rahman menyatakan pihaknya tak ingin berprasangka buruk. Sementara untuk dugaan pelanggaran peraturan gubernur atau Pergub Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB, Habibur Rahman menilai bahwa hal ini bukanlah ranah Bawaslu. Meski begitu, Gibran tetap hadir untuk memenuhi panggilan klarifikasi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Pihak TKN pun melakukan pendampingan terhadap Gibran terkait dengan klarifikasi ini. Habibur Rahman mengatakan hadirnya Gibran membuktikan bahwa wali kota Solo tersebut patuh terhadap hukum. Nantinya, tim Eko atau hukum TKN akan mendengarkan apa yang menjadi alasan dari Bawaslu Jakarta Pusat perihal perkara tersebut. Gibran sendiri tiba di kantor Bawaslu Jakpus sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan. Ia tak memberikan pernyataan apapun pada awak media yang sudah menunggu. Terkait kedatangannya ke Bawaslu Jakpus, Gibran mengambil jatah cutinya sebagai wali kota Solo. Ya, bukan laporan, ya itu dia. Yang kami rasakan ya, dari masyarakat ada apa lagi?
ya, apakah ada indikasi, ya, apakah ada kemungkinan teman-teman ada oknum di sini yang bermain politik gitu, ya, ingin menyudutkan dan lain sebagainya. Tapi kami prasangka baik, ya kita lihat dulu, kita ketemu dulu, ya. Kemarin informasinya ini bukan terkait yang peraturan pemilu, tapi terkait pergub hari bebas kendaraan bermotor gimana? Ya kalau pergub ya 12 tahun 2016 saya nggak ngerti apakah ini kan Satpol PP, ya kan, apa kewenangan ini, apa kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jakarta, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ya bukan laporan, ya itu dia. Ya. TKN Prabowo Gibran akan melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terkait dengan pemanggilan Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Wakil Komandan Alfa TKN Fritz Edward Siregar mengatakan, laporan ini dibuat karena Bawaslu Jakpus dianggap tidak profesional terkait dengan pemanggilan Gibran. Hal ini merujuk pada kesalahan pengetikan pada surat panggilan Gibran. Untuk diketahui, surat yang dilayangkan Bawaslu tertanggal 2 Januari 2023, padahal seharusnya 2 Januari 2024. Lebih lanjut, Fritz mengatakan bahwa Gibran dirasa tidak melakukan pelanggaran kampanye. Menurutnya, saat aksi bagi-bagi susu di CFD, Gibran tak mengenakan baju kampanye. Selain itu, Gibran juga tidak mengajak warga untuk memilih dirinya. Untuk itu terkait dengan hal tersebut, TKN meminta Gibran untuk tidak memenuhi panggilan Bawaslu lebih dulu. Bersama ini kami juga menyampaikan bahwa kami akan melaporkan ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Ketidakprofesionalan pertama adalah mengirimkan surat undangan dengan mengacu kepada tahun lalu. Seperti tadi sudah sampaikan, kami tidak mungkin memutar waktu untuk hadir di Bawaslu Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2023. Alasan ketidakprofesionalan kedua yang terjadi adalah bahwa kejadian sebagaimana yang diduga itu merupakan kejadian tertanggal pada 3 Desember 2012. Dan kalau kita 3 Desember 2023. Dan kalau kita mengacu kepada Perbawaslu 7 2022 terkait dengan temuan dan laporan bahwa 7 hari sejak diketahui itu adalah waktu yang dimiliki oleh Bawaslu Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran. Dan sekarang kita bisa melihat apakah 7 hari itu dihitung dari tanggal 3 Desember atau dihitung sejak kapan. Itu merupakan suatu pertanyaan besar yang akan kami tanyakan besok pada saat hadir di Bawaslu Jakarta Pusat. Hal yang kedua yang kami tegaskan kembali. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.